Hai, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Ibu RSM. Nah, pada mata pelajaran Sosiologi kelas 11. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam materi kita, Ibu pastikan kabar kalian semuanya pasti sehat untuk melawan virus corona. Nah, untuk lebih lanjut membahas materi tersebut, mari kita saksikan secara bersama video berikut ini. Mengevaluasi kinerja Polda Sumatera Utara terkait dengan unjuk rasa korban erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo yang berakhir dengan anarkistis. Bentrokan antar warga dan anggota Polres Karo mengakibatkan korban tewas. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya memeriksa orang-orang yang terlibat dalam konflik antara warga dan anggota Polres Tanah Karo yang menelan korban jiwa. Mereka yang diperiksa adalah sejumlah warga dan polisi yang terlibat bentrokan. Sedangkan terhadap korban tewas diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan sebagai bagian dari proses penyelidikan. Dari kedokteran akan melakukan otopsi, tapi kita minta sekali lagi semua pihak untuk tenang, ya, biarkan penegak hukum dan aparat keamanan dari Polri, TNI, dan dari Pemda untuk menangani masalah ini. Saya kira itu. Kejadian ada evaluasi di tubuh Polri, Pak? Nanti kita akan evaluasi nanti. Yang penting situasinya sudah kendalikan. Kita selesaikan persoalan-persoalan yang ada di sana. Untuk Karo sendiri gimana, Pak? Nanti kita akan evaluasi lagi nanti. Bentrokan antara warga dan polisi terjadi di depan markas Polres Karo, Sumatera Utara, Jumat malam. Seorang korban tewas dalam bentrokan ini bernama Abdi Purba. Ini sebenarnya meninggal di tempat ini. Meninggal di tempat? Iya. Jadi ini saudara kita Abdi Purba ini kemarin kita datang ke Polres langsung ditembak di tempat itu kepalanya. Begitu mati langsung dibawa sama pihak polisi ke Medan. Kita mau otopsi ulang supaya jelas apa penyebabnya. Bentrokan ini bermula dari unjuk rasa warga korban erupsi Gunung Sinabung yang menolak relokasi dari Desa Lingga, Kabupaten Karo karena merasa dirugikan. Sebelumnya, kekecewaan mereka terhadap kebijakan relokasi diluapkan dengan membakar 1 unit eskavator dan posko polisi di lokasi. Tim Liputan Metro TV. Nah, dari tayangan video yang sudah kita saksikan secara bersama, kira-kira video tersebut membahas mengenai apa ya? Iya, video tersebut membahas masalah konflik yang terjadi baik antara kelas atas dengan kelas bawah yang memiliki jabatan yang tinggi maupun jabatan yang rendah. Jadi, adapun kompetensi dasar kita pada materi tersebut memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sebagai demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Nah, adapun tujuan dari materi tersebut yang pertama membedakan prinsip stratifikasi sosial, yang kedua menganalisis dampak dari stratifikasi sosial sebagai kehidupan masyarakat. Adapun pembahasan materi tersebut bisa kita lihat dari peta konsep berikut ini. Yang pertama itu ada stratifikasi sosial. Nah, di dalam sifat stratifikasi sosial menurut Surjono Sukanto itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dia stratifikasi sosial secara terbuka, yang kedua ada juga stratifikasi sosial secara tertutup, dan yang terakhir ada juga stratifikasi sosial secara campuran. Nah, selain itu untuk penggabungan ketiga stratifikasi sosial tersebut, maka dia memiliki dampak stratifikasi sosial terhadap kehidupan masyarakat. Bisa kita lihat dalam bentuk dampak positifnya dan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.
Oke, nah yang pertama kita bahas itu ada sifat dari stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial secara terbuka. Artinya di sini bahwasanya stratifikasi sosial secara terbuka itu dia bersifat demokratis. Artinya bahwa setiap masyarakat dia memiliki kesempatan untuk merubah taraf kehidupannya. Yang tadinya dia berada di kelas bawah mampu menduduki kelas atas melalui usaha yang dimilikinya, ataupun di dalam status bisa kita sebut itu sebagai aspek status. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini, bahwasannya di sini dapat kamu lihat berbagai macam profesi yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, ada kamu lihat ini seorang dokter, ada juga seorang pilot dan lain sebagainya. Ingat, sekalipun kamu adalah sebagai anak petani, kamu juga memiliki kesempatan untuk mengubah status sosial keluarga kamu melalui ketekunan kamu dalam belajar, ketekunan kamu untuk bertanggung jawab. Nah, yang kedua, ini ada stratifikasi sosial secara tertutup. Stratifikasi sosial secara tertutup ini menutup kemungkinan seseorang itu bisa mengubah status sosialnya. Kenapa? Karena biasanya status tersebut dibawa sejak lahir ataupun disebut sebagai ascribed status. Nah, sebagai contoh bisa kamu lihat di gambar berikut ini, bahwasanya di sini adanya masyarakat Jogja yang dimana memiliki keraton Hamengkubuwono. Nah, di sini memang ada masyarakat yang berdarah biru. Nah, mereka peroleh darah biru itu di mana mereka itu adalah keturunan dari sultan. Artinya di sini bagi masyarakat yang di luar dari kesultanannya tidak bisa menduduki strata posisi yang paling atas ataupun sulit untuk mengubah status sosial yang dimilikinya. Yang ketiga, ini ada stratifikasi sosial campuran. Artinya di sini bahwasannya adanya kombinasi antara stratifikasi tertutup dengan stratifikasi terbuka. Nah, jika ingin berpindah status harus berhubungan dengan kelompok stratifikasi sosial secara terbuka. Contohnya Ibu buat, kamu perhatikan gambar berikut ini. Di sini Ibu ambil dari masyarakat Bali, di mana di sini terdapat kasta Brahmana, kasta Waisyah, kasta Sudra, dan kasta Satria. Nah, apabila masyarakat berada di posisi dari kasta yang dia miliki, ketika dia berada di masyarakat Bali, itu sulit untuk mengubah status sosialnya, kecuali mereka melakukan perpindahan tempat tinggal. Misalnya, masyarakat Bali itu dia pindah ke Sumatera Utara, karena di Sumatera Utara itu kan membentuk stratifikasi sosial secara terbuka. Nah, itu yang disebut sebagai stratifikasi sosial campuran, tergantung daerahnya, tergantung sistem daerah yang mereka miliki. Nah, yang selanjutnya kita bahas ini adalah dampak dari stratifikasi sosial bagi kehidupan masyarakat. Nah, di dampak stratifikasi sosial ini ada dua ya nakku. Nah, yang pertama ada dia bersifat positif, yang kedua ada dia bersifat negatif. Nah, yang pertama kita bahas itu dampak stratifikasi sosial secara negatif. Nah, secara negatifnya coba kamu perhatikan gambar berikut ini, bahwasannya di sini ada konflik antar kelas. Konflik antar kelas di sini berarti tetap kita membahas yang namanya perbedaan kedudukan yang dimiliki oleh masyarakat. Misalnya di sini kan ada contohnya sudah Ibu tampilkan, adanya di sini melakukan demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh menuntut kenaikan upah terhadap kelas atas.
siapa kelas atas ini? Nah, bisa juga mereka ini kelas atasnya adalah pemilik perusahaan, ataupun bisa juga masyarakat. Buruh ini menuntut kepada pemerintah untuk kenaikan gaji mereka sesuai UMR daerah mereka masing-masing. Nah, yang kedua, dampak stratifikasi sosial tetap masih dalam bentuk negatifnya. Nah, konflik yang bisa kita lihat antar kelompok. Nah, antar kelompok di sini berarti dapat kamu lihat konflik yang terjadi antar suku bangsa ataupun konflik yang terjadi antar ras. Nah, sebagai contoh di sini ada Ibu tampilkan bahwasannya konflik yang terjadi di daerah Wamena. Nah, konflik ini kenapa bisa terjadi konflik antar kelompok yang bisa terjadi bagi antar suku? Karena masing-masing suku itu menganut yang namanya sistem primordialisme dan sistem etnosentrisme. Apabila terlalu kita menekuni etnosentrisme dan primordialisme, maka ini yang akan terjadi yang namanya konflik antar suku yang terjadi di Indonesia. Nah, tadi kita sudah membahas dampak dari negatif adanya stratifikasi sosial bagi kehidupan masyarakat. Nah, ingat, ketika ada konflik, tidak selamanya konflik itu bersifat negatif. Konflik ada juga bersifat positif. Nah, jadi adapun stratifikasi sosial, dampak stratifikasi sosial bagi masyarakat dalam bentuk positifnya di sini, artinya bahwasannya kamu sebagai masyarakat, sebagai individu di dalam masyarakat, kamu harus bersaing untuk merubah status sosial yang kamu miliki. Apalagi kamu ini masih jiwa-jiwa muda, semangat muda. Jadi kamu harus mampu mengubah status keluarga kamu dengan cara apa? Yaitu kamu harus sukses di dunia pendidikan. Nah, lalu yang kedua itu adanya penyerataan. Ya kan, adanya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat agar tidak terjadi lagi yang namanya kesenjangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat, baik dia yang tinggal di kota maupun yang tinggal di daerah pedesaan. Jadi tetap ada pemerataan pembangunan agar tetap tidak terjadi yang namanya kecemburuan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Ibu harap kamu memahami materi kita, di mana kamu harus paham apa itu sebenarnya sifat-sifat dari stratifikasi sosial dan apa saja sebenarnya dampak dari stratifikasi sosial bagi kehidupan masyarakat. Nah, setelah itu kamu jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang udah Ibu share ke Google Classroom kita. Nah, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya bersama Ibu RS